Shalom. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mempelajari bagian firman Tuhan dari Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Kitab Keluaran pasal yang kedua, ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anak dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Saudara, tema kita hari ini ialah Allah memiliki banyak cara untuk menolong kita. Sekali lagi, Allah memiliki banyak cara untuk menolong kita. Kalau kita perhatikan pembacaan tadi, dikatakan ketika anak itu telah besar. Yang dimaksudkan anak itu adalah seseorang yang seharusnya dibunuh. Seseorang yang seharusnya disingkirkan karena dia adalah anak dari perempuan Lewi, laki-laki Lewi, atau dikatakan dari keluarga Ibrani. Mengapa saya katakan seharusnya dibunuh? Karena konteks pembacaan kita pada waktu itu ialah di dalam pasal-pasal yang terakhir dari Kitab Keluaran, pasal yang pertama, ada satu siasat atau ada satu strategi Firaun yang dicanangkan, sebagaimana yang sudah kita pelajari dalam bagian yang terdahulu, untuk membunuh seluruh anak laki-laki. Karena strategi atau siasat yang pertama, ya, melalui kerja paksa dan memahitkan hidup mereka, melalui bidan-bidan yang diminta untuk membinasakan laki-laki Ibrani ketika perempuan Ibrani melahirkan, itu semua tidak berhasil. Maka kita tahu yang ketiga, puncak dari semua strategi atau siasat Firaun dan orang Mesir ialah dengan membunuh semua anak laki-laki yang baru lahir. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, justru semua yang kita pikirkan, semua yang coba dilakukan oleh manusia, semua strategi atau siasat yang coba dilakukan oleh Firaun untuk membinasakan Musa yang lahir pada waktu itu, dan namanya diberi sendiri oleh putri Firaun karena diambil dari air, sebaliknya justru diangkat sebagai anak, bahkan bukan hanya sebagai anak. Kalau kita memperhatikan di situ, karena dia putri Firaun dan juga keluarga Firaun, berarti dia diangkat menjadi seorang pangeran. Bukankah ini sesuatu yang sangat terbalik dari pemikiran manusia? Justru tangan yang seharusnya membunuh dia karena dia adalah musuh, tetapi sekarang Tuhan pakai menjadi penolong dari seorang laki-laki yang nanti kita tahu dialah pemimpin yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Kalau kita memperhatikan, ada begitu hal yang luar biasa dalam pembacaan kita ini. Dikatakan seorang laki-laki Lewi menikah dengan perempuan Lewi, kemudian melahirkan seorang anak yang laki-laki, kemudian dikatakan parasnya sangat elok, dan anak itu sayang, ya, sayang untuk dibunuh, sehingga mereka mencoba menyembunyikannya. Lihat, perhatikan di sini, ya, manusia berusaha menolong sesamanya, berusaha menolong anaknya sendiri. Dan dikatakan mereka mencoba menyembunyikannya selama 3 bulan. Kita lihat dalam pembacaan ini, manusia punya usaha untuk menolong. Tapi usaha itu begitu sangat terbatas. Kalau kita perhatikan, dikatakan bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Dengan demikian saudara, kita lihat manusia atau orang
tua sendiri berusaha ingin menolong, ingin menyembunyikan anak itu, tapi dalam batasan-batasan yang sangat sempit, hanya waktu 3 bulan. Ini kita belajar, dalam pembacaan ini kita bisa belajar bahwa manusia bisa menolong, tetapi dengan satu kondisi atau satu kekuatan yang sangat terbatas. Dan kemudian dalam keterbatasan itu dikatakan, maka dibuatlah satu nama tempat, yaitu Peti Pandan. Kemudian laki-laki, anak laki-laki yang baru lahir ini kemudian dimasukkan, ya, dimasukkan di pakalnya dengan gala-gala-ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Saudara, ini usaha yang coba dilakukan orang yang mengasihi. Ini usaha yang coba dilakukan oleh manusia untuk menolong atau melindungi anak yang dikasihi. Saya pikir siapapun kita sebagai orang tua, semua cara, semua daya, semua upaya akan kita lakukan untuk menolong anak yang sangat kita kasihi dalam satu situasi yang sangat kritis. Tetapi ketika mereka melakukan pertolongan, menaruh anak itu dalam sebuah peti, kemudian menaruhnya di tepi sungai Nil. Apakah mereka pernah berpikir kalau anak ini akan menjadi anak yang ketahuan nanti? Justru pertolongan ini begitu dangkal menurut saya. Bukankah sungai Nil adalah tempat di mana juga bangsa Mesir memiliki aktivitas, dan tempat menyembunyikan anak laki-laki ini justru berada di satu situasi yang mungkin menurut kacamata kita sebagai manusia mudah terlihat. Lantas, pertolongan apa ini? Apakah ini pertolongan yang sesungguhnya? Tapi kalau kita lihat, kemudian dikatakan dalam proses waktu ketika anak itu ditaruh di dalam peti pandan itu, kemudian ditaruh di tepi dikatakan di sana, di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil, maka kakak perempuan yang pasti juga mengasihi laki-laki, anak laki-laki yang baru lahir, mulai mengamat-amati, ya, mulai mencoba memikirkan, mencoba melihat apa yang akan terjadi. Dan saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya, ketika satu waktu dia lihat rombongan putri Firaun dengan dayang-dayang akan mandi di tempat ini. Ini yang saya katakan tadi. Ini tempat aktivitas yang biasa dilakukan keluarga kerajaan ataupun orang-orang penting di Mesir. Betapa kagetnya dia. Betapa terkejutnya dia ketika dia lihat. Tetapi tahukah kita, mengapa tiba-tiba bukan kebencian, bukan satu maksud untuk membunuh orang yang seharusnya dibunuh, itulah laki-laki, anak laki-laki Ibrani. Tetapi sebaliknya, ya, kalau kita memperhatikan dalam pembacaan ini, yang muncul dari hati putri Firaun adalah belas kasihan. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Maka tema kita tidak salah. Allah memiliki banyak cara untuk menolong, ya. Jadi memang kita akan berusaha semampu kita, tapi begitu terbatas. Kita akan mengasihi orang-orang yang kita kasihi. Mereka dalam bahaya, kita akan berusaha menolong. Dan yang luar biasanya, Allah mengubah semua situasi itu menjadi terbalik 180 derajat. Kalau kita memperhatikan di ayat yang ke-6, ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Ya, kebencian dan seharusnya dibunuh, yang ada adalah belas kasihan kepada anak itu. Saudara perhatikan, disitulah kesempatan yang tidak disia-siakan oleh sang kakak yang mengasihi, yang mencoba mengintai dari jauh. Kemudian dengan berani dia mencoba menawarkan seorang pengasuh yang dapat menyusui
bayi laki-laki itu. Dan saudara, terjadilah seperti yang tidak pernah kita pikirkan. Dan akhirnya bayi itu dirawat oleh ibunya sendiri. Dan sesudah besar kemudian diserahkan kepada keluarga Firaun dan dia menjadi anak. Mungkin bisa kita katakan anak angkat. Tetapi dia menjadi orang penting di istana. Seorang yang seharusnya dibunuh, sekarang dijadikan oleh Tuhan menjadi seorang pangeran, menjadi orang yang mempengaruhi, menjadi seorang pemimpin yang Tuhan siapkan untuk menolong umat Tuhan. Saudara, ini tema kita hari ini. Mungkin situasi dan kondisi kekristenan kita hari ini pun tidak pernah menjadi satu kekristenan yang kondusif, yang aman, tentram. Sebagai pengikut-pengikut Kristus ditandai dengan berbagai trik-trik penguasa-penguasa tertentu, kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, siasat-siasat tertentu yang berusaha membinasakan kita. Dari firman Tuhan ini, kita harus belajar. Kita harus beriman bahwa Tuhan yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang memiliki banyak cara untuk menolong kita. Dan percayalah, kita tetap berada dalam tangan Tuhan. Kita tidak perlu takut, tetapi yang penting kita lakukan ialah tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Firman Tuhan yang singkat ini kiranya dapat memberkati kita semua, saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.